Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, kembali bersama saya Iip Wijayanto, dan di dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mengqadha sholat bagi orang yang begitu lama meninggalkan ibadah sholat, ya. Jadi misal ya, orang mencapai pubertas atau akil baligh yang ditandai dengan berbagai indikator-indikator ya. Jadi misal seperti mulai mengalami mimpi basah pada remaja laki-laki, atau mulai mengalami siklus menstruasi atau haid pada remaja putri di usia 15 tahun. Lah kemudian tidak pernah sholat tuh, atau sholatnya ya sholat maghrib saja, terus sampai dewasa, dan kemudian yang bersangkutan baru mulai mengerjakan ibadah sholat ketika misal usianya 40 tahun ya. Kita ambil yang gampang saja, padahal memang mungkin banyak juga yang baru mulai betul-betul sholat fardu 5 waktu itu di usia 50 tahun ke atas ya. Ketika sudah mulai asam urat, mulai rematik, dan seterusnya. Nah itu baru sadar dan baru mengerjakan sholat. Nah ini kita ambil angkanya mencapai akil baligh di usia 15 tahun, kemudian baru mulai sholat di usia 40 tahun. Artinya yang bersangkutan ya meninggalkan ibadah sholat selama 25 tahun. Apakah yang bersangkutan harus menjamak sholat yang dia tinggalkan selama 25 tahun tersebut ya? Tapi sebelum saya bahas lebih jauh, saya ingatkan yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari saya ya. Dan bagi yang subscribe, saya doakan semoga semuanya sehat, panjang umur, mudah rezekinya, dan mudah jodohnya ya. Nah, kita langsung ke pembahasan ya. Nah, jadi bagaimana nasib orang yang baru sadarnya ketika usia 40 tahun untuk mengerjakan ibadah sholat ya. Jadi di dalam sebuah hadis dijelaskan, manasya sholatan aw nama anha fakafaratuha ayusalliha iza zakaroha. Barang siapa lupa sholat atau tertidur hingga meninggalkan sholat, maka tebusannya adalah sholat tersebut ketika ia ingat. Ya, jadi itu berlaku bagi orang yang betul-betul lupa, khilaf, ketiduran, dan seterusnya. Apalagi bagi orang yang memang menyengajakan meninggalkan ibadah sholat. Azan, dia tidak sholat. Kemudian ketika sedang berkumpul dengan teman-temannya mendirikan sholat, dia pura-pura haid lah, dan seterusnya. Nah maka kalau yang bersangkutan ini ya tidak berusaha memperbaiki sholatnya, nambali kekurangannya tadi, maka berlakulah bagi dia hadis man taraka sholatan muta'amidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka dia telah kafir secara tegas ya. Hadis ini adalah hadis sahih menurut Imam As-Suyuti ya. Nah, kemudian ya kita bisa melihat pendapat para ulama tentang orang-orang yang selama bertahun-tahun meninggalkan ibadah sholatnya secara sengaja ya. Di dalam kitab Al-Majmu' ala Syarh Al-Muhadzab dijelaskan, ajma'an lazina yu'tadu bihim anna man taraka sholatan amdan lazimahu qada'uha. Para ulama telah sepakat
bahwa seseorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka ia harus mengqadha sholatnya. Itu kesepakatan di antara para ulama. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholatnya secara sengaja, maka dia wajib untuk mengqadha sholat-sholat yang ditinggalkannya tadi. Nah, jadi kalau misalnya dia haid atau mimpi basah di usia 15 tahun, kemudian baru mengerjakan sholat di usia 40 tahun, ya dihitung saja. 25 tahun dia tidak mengerjakan sholat, dikali 365 hari, dikali 5 waktu sholat. Artinya, dia harus mengganti sholat sebanyak 45.625 kali waktu sholat. Ya, nah, bagaimana cara teknisnya? Ya, begitu kita ingat ketika kita akan mengerjakan misal sholat zuhur, ya kita ingat bahwa kita pernah meninggalkan ibadah sholat zuhur, dihitung dari tahun terawal kita haid, ya, atau mimpi basah. Kemudian setelah mengerjakan sholat zuhur di waktu itu, kita juga menyediakan waktu untuk mengerjakan qadha, ya, atau mengganti sholat beberapa puluh tahun yang lalu. Dan itu harus terus dilakukan, karena hanya dengan cara itulah segala kesalahan meninggalkan ibadah sholat itu tadi bisa ada harapan untuk dimaafkan atau diampuni, ya. Nah, setelah itu, kalau kemudian sholatnya yang ditinggalkan itu sudah digantikan, iringi juga berbagai ibadah kita ini dengan sholat-sholat sunnah untuk nambali jika ada kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan ibadah kita yang kita lakukan setiap hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna awalu ma yuhassabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira fa in takasta min faridati say'un qala rabbu azza wa jalla unzur hal li abdi min tatawwu fayukammalu minha man taqassa minal faridati summa takunu sa'iru a'malihi ala hadza. Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah berfirman, Unzur halli abdi min tatawu, fayukammalu minha man taqasa minal faridati. Thumma takunu sa'iru a'malihi ala hadza. Ya, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu juga dengan seluruh amalnya. Demikian yang bisa saya jelaskan. Jadi jawabannya bagi yang meninggalkan sholat secara sengaja selama bertahun-tahun, maka wajib bagi yang bersangkutan untuk mengqadha sejumlah bilangan waktu sholat yang dia tinggalkan. Demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.